Halo mahasiswa ilmu komunikasi, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita bertemu dalam mata kuliah komunikasi massa. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Cuman bedanya sekarang kita tidak tatap muka ya, tapi materi ini saya sampaikan melalui video yang bisa kalian lihat di YouTube, dan nanti tugas-tugasnya saya akan sampaikan melalui grup WhatsApp kita. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi massa, termasuk juga kontrak kuliahnya. Jadi apa saja yang merupakan komunikasi massa dan apa yang bukan, dan saya akan mereview apa yang sudah kita diskusikan di minggu lalu ya. Biar ini saya perlu sampaikan bahwa kita akan membahas tentang perkembangan teknologi media dari yang konvensional sampai dengan yang digital. Yang sekarang ini memang sangat mendominasi ya, media digital. Jadi nanti kita akan melihat apa perbedaan, kemudian apa pergeseran-pergeseran dari konsep-konsep komunikasi yang memang lebih banyak fokus pada media konvensional, dan kita mencoba untuk menselaraskan dengan kondisi sekarang ketika media digital itu juga mewarnai kehidupan komunikasi massa. Oke, kita akan mencoba mereview perkuliahan kemarin, apa sih yang disebut sebagai komunikasi massa dan apa yang bukan, gitu ya. Komunikasi massa itu biasanya nih, kalau mahasiswa komunikasi atau siapapun ditanya, oh berarti komunikasi yang melibatkan massa yang sangat banyak, jadi audiensnya itu banyak sekali. Misalnya saja, ada sebuah kampanye politik gitu ya, di sebuah stadion yang diisi oleh puluhan ribu orang, terus ada satu tokoh politik di situ berpidato, didengarkan oleh sekian puluh ribu orang, itu termasuk dalam kategori komunikasi massa apa bukan? Contoh lagi, misalnya kayak gini nih, gambar ini. Ini ada sebuah aksi demonstrasi, dia menggunakan toa, ya, speaker yang bisa didengarkan sampai dengan tempat yang jauh gitu ya, dan banyak orang yang mendengarkan di sini. Apakah ini masuk sebagai komunikasi massa? Bukan, karena syarat sebuah komunikasi itu dikatakan sebagai komunikasi massa jika dia itu menggunakan media massa. Nah, toa itu bukan merupakan media massa, jadi pengeras suara bukan merupakan media massa, dan juga jumlah orang yang mendengarkan ini masih kurang banyak dari apa yang disebut dalam definisi komunikasi massa. Nah, berbeda misalnya tadi yang saya sampaikan, kampanye politik di sebuah stadion itu ditayangkan di televisi atau dimuat di surat kabar. Maka apa yang ada di televisi dan apa yang ada di surat kabar itu yang disebut sebagai komunikasi massa. Karena kampanye itu tadi kita lihat, kita tonton, kita baca melalui media massa. Begitupun ini. Jadi aksi dari demonstrasi kelompok buruh ini menjadi komunikasi massa ketika dia sudah diliput di media massa. Saya contohkan di sini adalah Kompas TV, oke ya, atau kompas.com. Jadi ini sudah dibaca oleh lebih banyak orang lagi dibandingkan orang yang ada di sini. Jadi massanya lebih banyak disampaikan melalui media massa, sehingga berita tentang aksi tolak Omnibus Law di Yogyakarta diwarnai ketegangan ini sudah menjadi salah satu contoh dari komunikasi massa. Yang ini bukan ya. Nah, sekarang kita akan sampai pada definisi komunikasi massa menurut para ahli. Kita akan membuka di mind map ya. Definisi atau pengertian komunikasi massa menurut yang pertama adalah Bittner. Jadi Bittner itu menyampaikan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan jadi melalui media massa. Jadi unsur utamanya adalah ada media massa kepada sejumlah orang yang sangat banyak. Oke, sangat banyak. Itu menurut Bittner. Apa definisi komunikasi massa menurut Gebner? Gebner menyebutkan bahwa komunikasi massa itu merupakan konten ya yang disebarluaskan kepada masyarakat yang banyak, di mana di sana ada unsur teknologinya, dan
pesan yang disampaikan itu juga bukan disampaikan oleh sembarang orang, tapi oleh institusi. Dan biasanya memang pesan dalam komunikasi massa itu sudah menjadi semacam industri tertentu. Jadi sifatnya komunikasi massa itu lebih kompleks. Di sana ada unsur teknologi, dan yang membuat konten itu adalah institusional, kemudian disampaikan pada khalayak yang sangat luas, dan kemudian konten-konten yang beredar melalui media massa itu menjadi sebuah hal yang didiskusikan, kemudian yang dimanfaatkan oleh masyarakat industri. Oke, berikutnya menurut The Floor. Dia menyampaikan bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses di mana para komunikator itu menggunakan media massa untuk menyebarkan pesan secara luas dan terus-menerus. Nah ini, The Floor menambahkan bahwa salah satu karakteristik dari komunikasi massa adalah pesannya itu tidak bisa. Jadi media massa itu hanya menyampaikan pesan, hari ini menyampaikan pesan, besok enggak, besok laginya baru iya, setahun lagi iya. Nah itu tidak dalam kategori media massa atau komunikasi massa, karena memang kalau komunikasi massa itu harus disampaikan secara rutin dan terus-menerus. Itulah kenapa terus kemudian ada jadwal program misalnya ya. Jadi ada sebuah acara TV, ada acara berita di TV, tiap kalau hari Senin dia muncul pukul 6, hari Selasa juga mulai pukul 6, hari Kamis dan sampai dengan seterusnya itu dengan jadwal yang cenderung tetap, tidak berubah-ubah. Jadi ada satu tambahan dari The Floor bahwa media massa, komunikasi dengan menggunakan media itu salah satu syaratnya harus dilakukan secara reguler, secara rutin, terus-menerus, dan digunakan untuk mempengaruhi khalayak yang jumlahnya sekali lagi sama dengan definisi yang tadi, jumlahnya sangat besar dan berbeda-beda melalui berbagai cara. Maksudnya berbagai cara itu ya kontennya bermacam-macam dan jenis-jenis medianya juga berbeda-beda. Oke, jadi kalau misalnya kita mau meringkas saja supaya lebih mudah apa itu komunikasi massa, bisa lihat kembali ke slide ini. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa komunikasi massa itu mudahnya ada ya. Jadi komunikasi massa merupakan proses produksi, distribusi, dan konsumsi pesan dengan menggunakan media massa. Oke, gampang kan ya ingetnya ya kalau misalnya definisinya ini. Meskipun dalam prakteknya ini bukanlah hal yang sederhana. Sekali lagi bahwa komunikasi massa adalah proses produksi, distribusi, dan konsumsi pesan dengan menggunakan media massa. Apa itu proses produksi pesan? Saya bilang mungkin kalau dari definisinya sederhana, tapi sebenarnya dalam prakteknya adalah ribet. Jadi bagaimana sebuah pesan sebelum disampaikan kepada publik itu diproduksi terlebih dahulu dong ya. Kita lihat saja misalnya di sini bagaimana sebuah lingkungan perkantoran media begitu ya, atau studio pemberitaan itu melibatkan banyak sekali orang dan tahapan-tahapan yang sangat rumit. Jadi sebelum sebuah berita itu sampai kepada kita di rumah melalui televisi atau melalui media-media yang lainnya, misalnya melalui radio, itu ada proses produksinya terlebih dahulu. Proses produksi itu juga sebelumnya diawali dengan proses praproduksi. Jadi misalnya saja praproduksi itu ada meeting, brainstorming gitu ya. Kita contohkan saja misalnya produksi berita. Sebelum wartawan itu akan meluncur gitu ya, sehari sebelumnya atau bahkan bisa jadi beberapa hari sebelumnya mereka sudah membuat list kira-kira berita-berita apa saja yang nanti akan disampaikan pada hari tertentu. Kemudian nanti wartawannya akan pergi kemana, dengan cara apa, apakah wartawannya itu kalau misalnya media cetak perlu membawa seorang fotografer gitu ya, berapa jumlah yang akan berangkat ke sana dan seterusnya. Itu adalah proses praproduksi di mana memang di planning untuk meliput sebuah berita ini nanti akan seperti apa. Setelah itu baru dilakukan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu juga ribet karena di dalamnya misalnya saja bagaimana seorang reporter itu mereport suatu berita dengan baik. Bagaimana tata cahayanya, bagaimana supaya suaranya itu tidak noise. Bagaimana kalau misalnya itu live di outdoor gitu ya, tidak ada gangguan-gangguan suara angin, suara lalu lintas dan seterusnya. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan.
Nah, setelah proses produksi itu nggak selesai begitu saja, ada yang namanya post produksi. Bila misalnya berita tersebut tidak live gitu ya, jadi penayangannya ditunda, atau misalnya saja itu adalah bentuk dari berita yang akan dimuat di media cetak, maka akan ada proses editing yang dilakukan oleh editor. Apakah memang berita ini layak nanti untuk disampaikan di satu segmen berita atau di surat kabar untuk esok harinya. Karena memang informasi yang didapatkan atau berita yang didapatkan oleh media itu sangat banyak. Misalnya saja satu media televisi itu bisa jadi dalam sehari itu mendapatkan ratusan berita atau bahkan ribuan berita dari berbagai sumber. Mungkin dari perusahaan-perusahaan berita, mungkin dari para kontributor, mungkin dari wartawan-wartawan dari berbagai daerah. Itu banyak sekali, maka perlu diseleksi dong, karena memang kalau di televisi itu ada durasi, mana kira-kira berita yang penting dan mana yang tidak. Maka yang penting itu yang didahulukan, yang tidak mungkin digeser dulu, bisa ditunda atau bahkan tidak disiarkan. Begitupun media cetak misalnya, banyak sekali informasi dan berita-berita yang masuk gitu. Tapi mereka tidak bisa memuat semuanya di koran ya kan, maka diambil yang news value-nya paling tinggi, yang memang dianggap penting pada saat itu. Nah, ini adalah proses produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi, tidak sederhana. Demikian juga misalnya konten-konten yang akan disiarkan melalui radio, itu announcernya, penyiarnya kan nggak tiba-tiba ngomong begitu saja. Di sana ada produser yang kira-kira nanti apa ya yang akan dibicarakan supaya pendengarnya itu merasa nyaman. Kemudian lagu-lagu apa ya yang nanti akan diputarkan, itu juga udah di-list bahkan sehari sebelumnya. Insert-insert apa yang akan dimasukkan di dalam berita itu juga dipikirkan. Nah, itu di radio. Belum lagi kalau di film. Film itu bahkan jauh hari sebelumnya itu prepare-nya itu lebih banyak dan lebih ribet dan melibatkan banyak orang. Sebelum misalnya saja skenario itu dibuat, itu kan sudah ada proses diskusi-diskusi, misalnya apa saja sih yang akan ditonjolkan dalam film itu, siapa tokohnya dan lain-lain, siapa artisnya, siapa aktornya gitu ya. Ketika nanti sudah ditemukan, maka akan ada proses reading, akan ada proses latihan, kemudian setelah itu juga akan ada proses produksi, pengambilan gambar, baik secara langsung, pakai green screen dan seterusnya. Kemudian ada proses editing, nah itu juga ribet banget. Ada proses kemudian dilihat kembali apa-apa yang kurang dari film itu gitu. Nah itu proses produksi dari komunikasi massa itu yang saya bilang kompleks dan tidak sederhana. Demikian juga kalau misalnya kita lihat ya, sepertinya biasa sih seorang endorser gitu ya atau influencer ketika mempromosikan sebuah produk gitu ya. Kayaknya cuma di depan kamera aja, tapi tentu saja kan ini tidak mudah. Seringkali ini dilakukan take berulang-ulang dan akan lebih memudahkan misalnya dia ada skrip tertentu gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat kalau di TV, ada di YouTube, kemudian ada di radio, ada di film itu udah langsung bagus aja. Ternyata proses sebelum itu behind the scene-nya itu sangat luar biasa, tidak sederhana. Demikian juga misalnya kita membuat sebuah konten masak memasak atau konten-konten yang dilakukan oleh anak-anak, itu yang akan lebih bagus kalau memang prepare gitu. Jadi disiapkan terlebih dahulu, termasuk podcast misalnya yang saat ini mungkin banyak dibahas, banyak dilihat, itu adalah podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya. Itu juga tidak terjadi begitu saja. Itu benar-benar dipikirkan ini nanti akan seperti apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, itu proses produksi komunikasi massa. Setelah pesan itu diproduksi dan siap untuk diluncurkan, maka terus kemudian dipilihlah media apa yang akan digunakan gitu ya. Maksudnya ini akan disampaikan di mana gitu. Mungkin kalau podcast jelas di YouTube, ada jelas di TV. Kemudian nanti promote-promotenya seperti apa? Apa akan didukung oleh media-media sosial dan seterusnya. Jadi misalnya akan ada acara, kalau kita lihat ada beberapa acara seperti Mata Najwa gitu ya. Jadi sebelum acaranya itu akan dirilis di TV, terlebih dahulu di akun-akun Instagram itu di sounding supaya kita ingat akan ada acara itu. Nah, jadi cara pendistribusiannya bagaimana itu juga sesuatu yang luar biasa persiapannya. Nah, kemudian komunikasi massa juga menyangkut terkait dengan bagaimana pesan media itu dikonsumsi. Nah, itu juga merupakan ilmu tersendiri yang akan banyak dipelajari di komunikasi. Jadi, bagaimana audiens itu bisa menerima pesan dari yang disampaikan di media massa.
Dan seringkali itu sangat berbeda-beda dan perlu kajian-kajian khusus. Jadi bagaimana misalnya pesan melalui surat kabar gitu ya, apakah itu menimbulkan engagement dengan pembacanya sehingga pembacanya itu tetap berlangganan surat kabar tersebut. Bagaimana dengan misalnya konten itu disampaikan di televisi, apakah mereka akan melihatnya secara langsung atau delay, misalkan kemudian tayangan TV itu akan dimuat di YouTube gitu. Nah, jadi proses konsumsi ini juga banyak sekali ya teori-teori yang nanti akan muncul terkait dengan hal ini yang harus dipahami oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Beberapa hal terkait dengan komunikan dalam komunikasi nanti, proses konsumsi dari komunikasi massa, jadi bagaimana pesan media itu diterima oleh publik, nanti akan kita bahas pada chapter berikutnya. Oke, nah kita sampai pada pembahasan tentang jenis media massa. Jenis media massa kalau dilihat dari perangkat yang digunakan, jadi alat sarana yang digunakan, maka kita bisa membagi setidaknya paling gampang 2 deh, yaitu media cetak dan media elektronik. Nah, media cetak ini kalau memang dibutuhkan kertas biasanya ya, mediumnya adalah kertas. Dan kalau kalian lihat dulu sih mesin cetak itu kayak gini sebelum sekarang menggunakan digital. Jadi ini huruf-huruf itu harus dibuat secara rigid. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari media cetak? Yang paling gampang tentu saja surat kabar itu merupakan contoh dari media cetak. Kemudian tabloid atau majalah. Kemudian ini buku-buku itu juga termasuk salah satu media cetak. Nah, kemudian yang kedua, jenis media yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik itu adalah memang yang perangkat teknologi yang digunakan itu terkait dengan elektrik ya. Jadi alat-alat elektronik seperti televisi, radio gitu ya. Terus kemudian sekarang sih malah sudah menggabung menjadi satu gitu ya. Perangkat itu dalam sebuah gadget ya, bisa PC ataupun smartphone. Oke. Saya kira ini tidak terlalu ribet untuk jenis media massa. Nah, kemudian jenis media massa juga dibedakan menjadi 2 untuk nanti bisa tahu kalian pembahasannya apa bedanya media satu dengan media yang lainnya. Yang pertama kita sebut sebagai media konvensional atau media massa tradisional. Media massa tradisional itu bukan berarti seperti alat kentongan atau zaman-zaman dulu ya. Tapi bahkan televisi, radio, kemudian film, itu surat kabar itu sudah dianggap sebagai salah satu jenis media massa yang konvensional. Kenapa? Karena memang itu sudah banyak sekali kita lakukan dan ciri-cirinya dari media konvensional itu adalah benar-benar satu arah. Nah, kemudian muncul media baru yang sifatnya tidak terbatas gitu ya, karena memang menggunakan media digital dan interaktifnya itu ada gitu, lebih tinggi dibandingkan media konvensional. Sehingga dari sisi interaksinya, dari sisi blastnya itu kita bisa membedakan antara media konvensional dengan media digital. Dulu kalau misalnya sekarang juga masih ada ya, televisi itu televisi yang konvensional ya pakai antena, pemancar dan seterusnya. Televisi yang sekarang sudah menggunakan televisi digital. Kemudian juga pemberitaan, kalau dulu sih ada, kalau kita mau mengetahui berita ya baca surat kabar gitu. Nah, sekarang banyak sekali surat kabar yang juga punya format digital. Oke. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis media massa, sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen komunikasi massa. Baik ya, kita sekarang akan sampai pada pembahasan tentang komponen atau unsur komunikasi massa. Jadi supaya pemahamannya itu nanti lebih lengkap tentang apa sih yang termasuk dalam komunikasi massa itu, ciri-cirinya bagaimana, komponennya itu apa aja, dan apa saja yang melekat dalam komponen-komponen itu, maka kita akan lanjutkan pada pembahasan berikut. Ya, 1. Komponen atau unsur komunikasi massa yang pertama adalah communicator. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang communicator dalam komunikasi massa, itu ada 2 hal yang nanti akan kita lihat adalah dari sifatnya dan prasyarat komunikator komunikasi massa itu dikatakan baik. 1. Sifat yang pertama, komunikator dari komunikasi massa itu sifatnya adalah costly, jadi mahal, berbiaya. Jadi komunikator dalam komunikasi massa itu misalnya saja dia adalah
sebuah media gitu. Dia mau mengundang narasumber, tentu saja narasumbernya tidak mungkin gratis gitu ya. Pasti ada biaya yang akan dibayarkan. Misalnya komunikatornya itu dalam hal ini media itu memproduksi sebuah sinetron, maka dia harus membeli konten itu pada production house gitu ya, sebagai komunikator yang lainnya, jadi bagian dari komunikator itu, dan dimana production house itu juga membayar artis-artisnya dengan sangat mahal, jadi berbiaya. Biayanya tidak hanya pada konten, tapi juga pada teknologinya. Kamera terkini, bagaimana membuat studio yang bagus, yang kekinian, itu juga butuh biaya besar. Kemudian komunikator sifatnya juga sangat kompleks. Dan kalau kita lihat saja, misalnya saja movie makers, kalau kalian lihat misalnya ada di title, di akhir film itu berapa jumlah orang di situ yang terlibat. Mulai dari hal yang pokok, misalnya saja produser, eksekutif produser, sutradara, pemain, sampai hal yang sangat rinci. Ini nanti bagaimana mobilitasnya sehingga harus ada bagian transportasi. Bagaimana kemudian mengelola konsumsinya, bagaimana siapa saja yang akan mengelola akomodasinya. Nah, itu sangat kompleks. Sehingga komunikator dalam komunikasi massa itu, kalau misalnya dia bekerja, itu membutuhkan pengorganisasian yang sangat baik. Nah terus, sifat dari komunikator itu juga kompetitif. Karena memang yang bermain di dunia komunikasi massa itu tidak hanya 1-2 pihak, tapi banyak. Kita lihat mungkin dulu ada stasiun TV yang sangat, istilahnya digemari gitu. Sekarang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Ada surat kabar yang sangat digemari, sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dan karena memang harus mengikuti laju kompetisi ini, harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang seperti itu. Karena kalau misalnya dia tidak mengikuti itu, maka dia akan terlibas gitu ya. Misalnya saja media-media konvensional sekarang ini sudah mulai melakukan konvergensi gitu. Jadi misalnya saja ada SCTV yang stasiun televisi, tapi terus kemudian juga ada sctv.com. Di situ ada atau liputan6.com gitu ya. Karena memang terkait dengan pemberitaannya, karena memang dia harus menyesuaikan kebiasaan dari audiens sekarang. Seringkali mereka tidak melihat televisi pada saat jam tayang gitu, jadi delay gitu. Maka dibuatlah misalnya saja di YouTube itu tayangan-tayangan yang ditunda gitu. Karena memang untuk itu tadi, kalau misalnya mereka tidak mengikuti arus perkembangan zaman, maka mereka akan hilang, tidak akan eksis lagi. Nah, kemudian bagaimana syarat sebuah komunikator komunikasi massa itu dikatakan baik? Tentu saja dia harus kredibel. Jadi kredibilitasnya dipercaya. Dia harus, kalau misalnya di lembaga media berita, maka dia harus bisa dipercaya bahwa informasi yang disampaikan itu bukanlah hoax, tapi memang berdasarkan fakta. Karena ada ya kadang-kadang media itu karena mengejar kecepatan, maka berita yang dimuat itu yang tidak akurat. Sehingga kalau itu sering terjadi, maka medianya tidak akan dipercaya. Dan kalau sudah tidak dipercaya, maka akan ditinggalkan, orang akan beralih ke media lain. Itulah kenapa unsur kredibilitas itu menjadi sangat penting. Termasuk misalnya saja kalau pesan itu disampaikan melalui YouTube, misalnya orang mereview sebuah produk dan lain-lain. Kalau ternyata orang ketika memakai kok nggak kayak apa yang disampaikan, ya dia nggak bakalan percaya lagi pada komunikator itu. Dan kepercayaan itu menjadi sangat mahal, kredibilitas itu menjadi sangat mahal dalam komunikasi massa, tidak bisa ditebus dalam waktu 1-2 hari gitu ya. Kemudian syarat yang baik dari komunikator, dia harus expert dong ya. Sehingga kalau misalnya sebuah televisi mengundang narasumber dalam sebuah acara talk show, itu memang orang yang betul-betul ahli dan kompeten dan yang terkait dengan masalah itu. Karena begitu tidak terkait, maka talk show-nya akan menjadi sangat aneh. Kita kan sering ya melihat sebuah talk show di televisi membahas masalah politik, tapi yang dibahas orangnya itu-itu aja. Membahas tentang apa saja, narasumbernya tetap itu-itu saja. Akhirnya apa? Ketika orang tidak kompeten diundang menjadi narasumber sebuah acara talk show, yang terjadi adalah debat kusir. Nah, biasanya talk show itu memang sebuah acara di mana sebuah isu atau masalah itu diwacanakan. Jadi didiskusikan dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kalau misalnya narasumbernya itu tidak expert, tidak ahli di bidangnya, dan dia hanya asal bicara saja, maka itu tadi, jadi hasil atau output atau goals dari diskusinya itu malah tidak ada, yang ada justru malah membingungkan masyarakat. Gitu.
Apalagi ketika sekarang ada media sosial gitu ya. Jadi beberapa statement dari narasumber itu di capture, kemudian direproduksi kembali menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak terkait dengan atau tidak kontekstual dengan apa yang dibahas dalam talk show tersebut. Nah, kemudian terkait dengan kredibilitas dan expertise itu tentu saja adalah kepercayaan. Jadi masyarakat itu kenapa dia misalnya mengkonsumsi berita dari media ini dan bukan media itu, karena memang dia percaya sama media ini. Ini lebih bisa dipercaya deh. Nah, aku nggak pernah baca itu. Aku nggak pernah dengar talk show atau lihat talk show itu karena kayaknya dibicarakan itu tidak bisa dipercaya gitu. Maka memang taruhan dari komunikator dalam komunikasi massa itu adalah kepercayaan publik kepadanya. Nah, yang kedua, komponen atau unsur komunikasi massa yang kedua adalah konten atau isi media. Di sini ada media cetak dan ada media elektronik. Jadi media itu unsurnya adalah isinya. Berbeda misalnya isi di media cetak dengan isi yang ada di media elektronik. Media cetak itu kalau saya bilang tingkat kredibilitasnya itu jauh lebih tinggi daripada misalnya saja media elektronik. Karena sifat terekamnya itu sangat lama dan dia juga mempunyai waktu yang berbeda dengan media elektronik. Media elektronik misalnya saja televisi begitu ya, ada berita pada sore hari, maka jarak hanya 1 jam saja dia sudah bisa memproduksi berita yang aktual. Mestinya yang berita yang sore hari tadi itu didapatkan, tapi tidak dengan media cetak karena dia tertunda sampai dengan besok. Jadi misalnya saja ada sebuah acara atau ada sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini, itu media cetak nggak bisa langsung tiba-tiba nyetak kan ya. Dia harus menunda sampai dengan proses produksi cetak dan akan diedarkan besok. Sehingga berita di media cetak itu kadang memang karena dia tergantung pada pembaca yang sifatnya adalah pelanggan, maka mereka seringkali sangat hati-hati ketika mengelola beritanya. Ya, jadi media cetak itu seringkali malah jauh lebih dipercaya daripada media elektronik. Sekalipun media cetak sekarang juga sudah ada format digitalnya, tapi beda lah yang diulas di versi cetaknya dengan di versi digitalnya. Kemudian kalau media elektronik, kalau media cetak tadi mungkin yang distimulus adalah penglihatan kita, sementara kalau media elektronik maka kualitas dari audio, suara yang ada dan terutama kalau misalnya itu radio ya, maka dipastikan memang suaranya itu jernih, tidak banyak noise. Nah, kalau televisi karena sifatnya audiovisual maka memang audiens itu harus dimanjakan dengan tampilan yang bagus gitu ya, dan juga audio yang memenuhi syarat. Nah, kemudian komponen atau unsur media massa berikutnya adalah gatekeepers. Gatekeepers itu adalah penyaring yang ada di media massa. Dia sebagai penjaga gerbang atau biasanya disebut juga penjaga gawang gitu ya dari informasi atau program-program yang akan disampaikan kepada publik. Nah, ini yang kemudian melakukan kegiatan filter. Yang saya sebutkan tadi bahwa informasi yang didapatkan oleh media dalam satu hari itu bisa banyak. Tapi nggak semuanya punya nilai berita, karena itu mesti dipilih. Siapa yang milih nih ini editor dan redaksi mungkin yang ada di dalam kelompok gatekeepers ini. Jadi orang-orang yang terus menentukan apa yang akan dimuat, apa yang akan ditayangkan, gitu. Apa yang terus kemudian akan disiarkan. Nah, gatekeepers itu memiliki peran yang sangat penting dan itu ada di industri atau organisasi media. Berikutnya, media massa itu komponennya juga ada regulator, maksudnya aktivitas berkomunikasi massa dengan menggunakan media massa ini ada aturannya, seperangkat undang-undang. Ada undang-undang misalnya yang terkait dengan kebebasan pers, ada undang-undang ITE, dan lain-lain. Ya, jadi memang diatur sedemikian rupa dari sisi kebijakan. Nah, selain itu juga media massa itu juga punya ideologi sendiri, punya kebijakan sendiri di tingkatan organisasinya. Jadi selain dia diatur oleh pemerintah, dia juga punya kebijakan sendiri. Itulah misalnya kebijakan media A dengan media B itu beda dan itu mewarnai akhirnya apa yang ditampilkan kepada publik.
jadi kelihatan, oh kalau ini begini ya, kalau media B kayak gini ya, media C kayak gini ya, karena memang mereka berbeda secara ideologi karena regulator di internalnya itu berbeda. Nah, unsur berikutnya dari komunikasi massa tentu saja adalah audiensnya. Nah, audiens dalam komunikasi massa itu macam-macam. Kalau audiens surat kabar, majalah, tabloid, buku itu kita kategorikan atau kita sebut sebagai readers atau pembaca. Kemudian kalau radio, mungkin podcast, maka kita anggap sebagai listener atau pendengar. Sementara kalau audiensnya televisi, mungkin YouTube, itu kita sebut sebagai viewers. Nah, hampir sama dengan gatekeepers, itu dalam media massa itu ada yang dikenal sebagai filter yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi penyaringan isu-isu, penyaringan persoalan, penyaringan program gitu ya, yang itu dilakukan oleh yang tadi saya sebutkan di sini ya, gatekeepers. Berikutnya kita akan membahas tentang feedback sebagai komponen atau unsur dari komunikasi massa. Jadi feedback dalam komunikasi massa ini ada yang namanya internal feedback dan ada yang external feedback. Internal feedback itu ya hampir sama sebenarnya dengan komunikasi pada umumnya. Jadi umpan balik yang sebenarnya berasal dari kita sendiri yang menyampaikan pesan. Misalnya ketika Bu Ana menyampaikan pesan kayak gini ya, tiba-tiba salah ngomong, terus itu Bu Ana udah nyadar gitu. Nah itu feedback internal, oh aku tadi salah, minta maaf ya gitu. Nah, di lembaga media juga kayak gitu. Mereka melakukan kegiatan evaluasi. Jadi misalnya saja, dari program yang sudah kita buat, itu kayak gimana? Tadi live-nya udah betul tidak? Ini tadi apa yang sudah kita sampaikan itu menimbulkan respon seperti apa pada audiens. Nah, itu hasil evaluasi itu yang terus kemudian menjadi feedback bagi internal media itu untuk terus kemudian pada waktu berikutnya, pada masa yang akan datang, dia akan memperbaiki kontennya. Nah, kemudian yang kedua adalah external feedback yang tidak dari lingkungan organisasi media, emang dari luar gitu ya, dari masyarakat, kemudian juga dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menyampaikan feedbacknya. Hanya saja kalau external feedback di komunikasi massa itu beda sama komunikasi interpersonal. Kalau komunikasi interpersonal misalnya ketika kita bicara dengan teman kita, mungkin kita menyampaikan sesuatu, bicara panjang, terus teman kita jadi boring gitu, kita tahu kan, oh dia boring gitu ya, sehingga kita bisa mengkoreksi pesan-pesan kita rubah dan seterusnya secara langsung. Tapi kalau komunikasi massa nggak bisa kayak gitu, karena feedbacknya itu delay, yaitu tertunda. Setelah orang melihat komunikasi itu pun kalau misalnya orang mau kasih feedback ya. Jadi biasanya komunikasi massa sih jarang banget. Kalaupun ada ya hanya sedikit orang dibandingkan dengan jutaan orang yang sudah mengkonsumsi media tersebut. Jadi feedbacknya itu bisa berupa komen, bisa berupa, kalau sekarang apalagi ketika ada media sosial, mereka bisa bikin meme. Terus kemudian kalau di surat kabar itu biasanya feedback orang keberatan gitu dengan sebuah berita yang menyangkut dirinya gitu. Maka dia nggak bisa langsung protes, terus korannya jadi nggak terbit, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau sudah terbit ya sudah, mungkin dia akan mengajukan hak jawab kayak gitu ya, atau misalnya ada komplain itu disampaikan melalui surat pembaca dan lain-lain. Jadi yang berbeda dari komunikasi interpersonal, kalau komunikasi massa itu feedbacknya tertunda ya. Ada dua macam feedback tapi hampir sama dengan komunikasi interpersonal atau komunikasi lainnya. Ada yang disebut sebagai internal feedback dan ada yang disebut sebagai external feedback. Nah, berikutnya kita bahas tentang efek ya. Nah, efek media massa atau efek komunikasi massa itu kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah efek kehadiran media massa, yang kedua adalah efek terpaan pesan media. Yang pertama dulu, efek kehadiran media. Jadi media, dengan kehadiran media itu sebenarnya sudah berpengaruh. Kita kan menyampaikan bahwa efek media itu adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh media massa itu kepada masyarakat, baik secara individual maupun secara sosial atau dalam komunitas gitu ya. Nah, efek kehadiran media massa itu misalnya kayak gini. Jadi media massa itu sebagai sebuah teknologi itu bisa jadi terus kemudian berdampak pada sesuatu secara ekonomi atas diri kita. Misalnya saja televisi begitu ya. Media massa televisi sekarang itu kan sudah berkembang secara teknologi.
Kalau dulu itu televisinya kan ada tabung gitu ya, konde gitu. Ada zaman dulu lagi tuh TV-nya itu ada pintunya. Kan itu lambat laun berkembang sampai sekarang menjadi LED TV, flat TV, smart TV kayak gitu. Maka terus kemudian itu berdampak pada kita. Sebenarnya teknologi TV yang kita pakai itu ya fine-fine aja gitu, tapi kita ingin ganti dengan yang baru. Nah itu berarti dampak secara ekonomi. Kita mengeluarkan sejumlah uang untuk terus kemudian membeli TV yang baru. Demikian juga misalnya gadget itu seringkali sih umurnya nggak bertahan lama gitu ya. Begitu ada yang keluar tuh kita sudah pengen beli yang baru. Itu efek kehadiran media massa. Nah, efek kehadiran media massa yang lainnya misalnya saja kalau dulu misalnya di zaman-zaman saya ketemu sama teman-teman yang ngobrol sama teman-teman yang ada di depan itu. Tapi sekarang dengan adanya media massa yang itu ada di gadget kita, di handphone kita, kalau kita ketemu sama teman-teman kita, maka ya semuanya pada lihat HP gitu. Nggak ngobrol sama temennya. Demikian juga di rumah gitu. Ketika misalnya berkumpul dengan keluarga, maka yang dilihat adalah masing-masing lihat HP-nya, bukan berkomunikasi secara interpersonal dan secara intens gitu. Nah, ini yang disebut sebagai efek kehadiran media massa. Jadi, media massa secara teknologi, secara alat itu aja sudah mempengaruhi kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah efek terpaan pesan media massa. Jadi, konten dari media massa itu juga berpengaruh juga kepada kita. Gitu ya. Nah, apa saja? Oke, yang pertama adalah efek yang sifatnya individu. Jadi pesan di media massa, konten-konten di media massa itu sangat berpengaruh kepada kita. Bahkan perkembangan hidup kita sekarang ini bisa jadi juga karena kita terpengaruh oleh konten-konten yang ada di sana. Nah, yang pertama, efek individu atas terpaan media massa adalah efek kognisi. Jadi misalnya dari yang tadinya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu, gitu ya. Misalnya saja kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada sebuah wabah yang namanya COVID. Kan kita taunya dari mana sih kalau ada wabah COVID-19 itu kalau nggak dari media. Jadi yang tadinya kita nggak ngerti menjadi mengerti. Itu adalah disebut sebagai efek kognisi. Jadi pikiran kita yang dirubah. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Itu adalah efek kognisi. Efek afeksi itu adalah efek perubahan sikap. Jadi seringkali kita terus kemudian menyukai sesuatu, membenci sesuatu hanya karena konten yang ada di media massa. Jadi kalau monatif tadi pikiran kita, sekarang sikap kita, opini kita berubah atas sesuatu hal karena memang media massa menyampaikan sesuatu dan kita setuju dengan media massa itu dan kemudian mengikuti opini yang disampaikan oleh media massa, maka itu disebut sebagai efek afektif. Kemudian ada efek behavioral. Itu adalah efek perilaku. Jadi seringkali kalau misalnya kita mendapatkan pesan dari media massa, kita nggak cuma ngerti aja, nggak cuma suka atau nggak suka aja, tapi sudah melakukan sesuatu. Nah, ini disebut sebagai efek behavioral atau efek perilaku. Jadi perubahan-perubahan perilaku karena memang ada pesan media massa yang sampai kepada kita. Kan sering ya, misalnya saja ada iklan tertentu gitu, kita nggak cuma tahu, tapi terus kemudian beli produk yang diiklankan itu. Nah, kalau sudah beli, ada aktivitas kayak gitu, maka media massa itu sudah berdampak behavioral kepada kita. Nah, efeknya bisa yang namanya efek prososial atau efek antisosial. Kalau efek prososial itu ya efek yang aman-aman saja, sebenarnya efek yang baik dari perilaku kita gitu. Jadi misalnya saja ada sebuah pesan di media massa bahwa kalau misalnya kita ingin terhindar dari COVID-19, kita harus rajin cuci tangan gitu kan ya. Terus kita ngikutin gitu. Jadi kita pulang dari keluar, cuci tangan, habis apa cuci tangan, terus kemudian menggunakan perilaku-perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan, maka itu adalah efek prososial. Nah, efek antisosialnya apa? Nah, ini adalah efek yang memang cenderung bersifat negatif atau tidak dikehendaki sebenarnya. Contoh misalnya, pemberitaan tentang COVID-19 itu bagus, memiliki efek prososial jika terus kemudian berdampak baik, perilaku kita menjadi berubah. Tapi menjadi antisosial misalnya saja kita terlalu paranoid gitu, terlalu cemas gitu. Nah, ini berarti itu efeknya sudah berlebihan. Jadi boleh berhati-hati, tapi ketika itu sudah menjadi kecemasan, apalagi menjadi kepanikan massal, maka itu sudah menjadi efek antisosial. Efek antisosial lainnya misalnya saja ada tayangan-tayangan yang ada di media massa kemudian ditiru gitu ya. Dan peniruannya menjadi buruk, misalnya saja kekerasan gitu. Ditiru. Jadi anak lihat adegan kekerasan di televisi, dia meniru. Terus kemudian biasanya juga ini terkait dengan konten-konten yang sifatnya pornografi. Jadi kenapa terus kemudian itu dilarang? Karena ada peniruan-peniruan yang tidak wajar dari
konten tersebut. Nah, dampak-dampak negatif yang sifatnya buruk, maka itu disebut sebagai efek antisosial. Nah, itu adalah efek pada level individu. Nah, ada juga efek yang sifatnya efek sosial, jadi kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi perubahan masyarakat secara keseluruhan itu bisa hal yang baik, juga bisa hal yang buruk. Contoh tadi misalnya saja terkait dengan berita-berita atau muatan-muatan protokol kesehatan. Ada efeknya yang sifatnya individu gitu ya, masing-masing orang. Ada juga yang sifatnya terus merubah apa istilahnya, perilaku masyarakat secara umum. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka itu disebut sebagai efek sosial. Jadi efek misalnya saja pergeseran budaya kayak gitu, itu juga termasuk salah satu efek sosial gitu. Jadi tidak per individu. Ya misalnya saja budaya-budaya ya, kalau misalnya dulu ketika konten-konten lebih dominan dari Amerika, misalnya Hollywood gitu ya, produk-produk dari Amerika, maka orang-orang gaya hidup atau apapun itu cenderung American minded gitu. Nah, sekarang ternyata ada konten-konten yang lebih dominan, adanya Korea gitu, misalnya K-pop dan lain-lain, itu terus kemudian merubah juga selera masyarakat dan lifestyle masyarakat yang tadinya mungkin cenderung ke barat-baratan menjadi lebih ke Korea, misalnya seperti itu. Oke ya. Berikutnya kita akan membahas tentang perkembangan teknologi media. Jadi media massa itu berkembang dari generasi awal ketika mulai diciptakan sampai dengan sekarang. Nah, ada tahapan-tahapannya. Saya pikir kalian perlu memahami hal tersebut ya. Nah, ini salah satu contoh media yang pertama kali berkembang sebelum ada media elektronik, apalagi sekarang media digital, itu adalah media cetak. Jadi pertama kali orang mencoba menyampaikan sesuatu pada orang banyak, menuangkan idenya supaya diketahui orang yang lebih luas gitu. Teknologi yang digunakan adalah teknologi cetak, dan basic medianya adalah kertas gitu ya. Pertama kali ada yang menyebut bahwa teknologi cetak itu digunakan untuk buku, untuk kitab suci gitu ya. Jadi bagaimana kitab suci itu bisa dituliskan dan kemudian diproduksi dalam jumlah yang banyak, termasuk juga kemudian muncul koran atau surat kabar. Cuman kalau sekarang kan surat kabar itu berhalaman-halaman, kalau zaman dulu cuma satu lembar aja, dan juga masih ditempel di tempat-tempat umum, tidak dijual dengan mekanisme langganan. Nah, ini contohnya. Teknologi cetak sendiri diklaim ditemukan pertama kali oleh Gutenberg. Seperti ini teknologi yang generasi berikutnya ya. Jadi bikin media cetak zaman dulu itu susah banget. Jadi mereka membuat huruf-huruf itu dari plat itu yang ditempel-tempel. Jadi mau bikin kata apa ya kata itu yang ditempel one by one, satu demi satu, sehingga memang untuk memproduksi itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini contoh pada tahun 1690 gitu dikabarkan bahwa memang dicatat itu surat kabar pertama kali yang ada itu seperti apa. Ini mungkin bukan gambar yang dikemukakan oleh Ben Haris, tapi ini salah satu contoh dari publisitas cetak pada zaman dahulu. Ini mungkin salah satu chapter dari buku kalau contoh gambarnya. Nah, setelah media massa itu berkembang dengan luar biasa, kalau dulu memang hanya untuk menyebarkan pengumuman atau memberitakan hal-hal yang sifatnya untuk kalangan yang sangat terbatas di suatu kota gitu ya, maka terus kemudian media massa berkembang, akhirnya menjadi media yang berbayar, yang dibeli. Jadi surat kabarnya memang berbayar, sampai akhirnya terus muncul juga bentuk baru dari media cetak, yaitu majalah. Kalau kita lihat ini memang majalah yang terbit di tahun sekitar tahun 32 ya, 1932. Tapi di sini sudah bahas gosip loh ya. Jadi ternyata gosip itu bukan hanya fenomena sekarang, udah dari dulu orang ternyata suka gitu. Dan kalau kita lihat di sini covernya adalah perempuan, artinya ini majalah perempuan. Dari zaman ketika majalah ini muncul, memang bahwa majalah itu beda sama surat kabar ya. Kalau surat kabar itu sifatnya lebih umum, sementara kalau surat kabar kalau majalah itu sifatnya lebih segmented. Jadi ada audiensnya, oh ini memang untuk bacaan para perempuan, dan isinya juga lebih ke soft news, bukan hard news, sehingga dia biasanya terbit tiap bulan gitu. Kemudian ada juga yang terbit tiap minggu. Nah, ini salah satu contoh dari majalah perempuan. Kita lihat ini revolusinya hampir sama sebenarnya ya. Kalau dari isinya sih ya membahas tentang hal-hal yang menarik gitu, tentang dunia feminin gitu. Kalau kita lihat apa bedanya misalnya
American Magazine pada zaman dulu dengan Cosmopolitan, dan tentu saja memang teknologi fotografi yang digunakan. Kalau ini dulu mungkin menggunakan lukisan gitu ya, jadi ada model yang cantik, dia jadi cover gitu, kemudian dilukis. Nah sekarang kan sudah menggunakan teknologi kamera yang sangat canggih dan juga cara layout cover yang sudah kelihatan modern ya, tapi isinya hampir sama sih ya, membahas tentang seluk-beluk apa yang disukai oleh perempuan. Nah ini salah satu contoh. Kalau tadi itu majalah perempuan, ini ada majalah laki-laki gitu. Jadi ternyata majalah itu ada gendernya, karena memang sekali lagi majalah itu lebih segmented daripada surat kabar. Sekarang kan juga kayak gitu kan ya, ada majalah yang khusus membahas masalah politik, ada majalah yang khusus membahas tentang IT, handphone dan seterusnya, ada majalah yang khusus membahas tentang desain eksterior dan interior. Jadi isinya memang khusus kalau surat kabar itu. Contoh-contohnya, nah ini adalah salah satu contoh kamera, diklaim sebagai kamera begitu ya, untuk mungkin ini kamera tidak untuk foto individu gitu ya, untuk cover majalah itu tidak, barangkali ini untuk melihat space yang lebih luas, seperti ini kameranya. Kalau kamera yang untuk foto objek yang sifatnya individu, pernah berkembang kamera semacam ini. Kalau kalian suka nonton film-film zaman dulu, film-film cowboy itu suka ada yang meleduk gitu ya ketika ada kamera mulai on gitu ya. Nah, sampai dengan sekarang teknologinya sudah sangat bergeser, sudah sangat simple. Kalian bisa memilih kamera DSLR gitu ya, yang mungkin lebih besar gitu. Tapi bahkan sekelas handphone pun juga bisa menghasilkan karya foto yang juga bagus gitu. Dan yang menarik sekarang itu bisa foto sendiri gitu ya. Kalau zaman dulu kalau misalnya perlu foto kan difotoin 5 orang gitu. Dan zaman dulu juga tidak semua orang bisa punya kamera foto. Jadi kalau mau foto ya harus ke studio atau panggil orang gitu. Kalau sekarang kalian bahkan bisa selfie. Nah ini salah satu teknologi kamera di mana kita bisa melihat objek melalui ketinggian dengan adanya drone. Nah ini salah satu teknologi periklanan yang ada di zaman dulu. Dan zaman dulu tuh sederhana banget ya. Jadi soundbite-nya juga kalian bisa lihat ini yang ada di muka ialah jam keluaran Swiss yang terbaru, dijamin tidak akan putus selama-lamanya, karena memang jam itu salah satu kekuatannya adalah dia tidak mati gitu ya. Nah kemudian ada lagi teknologi lebih bergeser karena ada teknologi fotografi. Kalau ini tadi kan ini digambar ini ya pakai tangan nih, kalau ini sudah ada teknologi fotografi, dan ini juga sudah ada model gitu yang dimana penguatan image-nya sudah lebih dapat, karena memang ada model. Jadi seolah-olah kalau misalnya kalian pakai Titoni itu kayak mbak-mbak ini, jadi keren gitu. Nah ini salah satu contoh dari iklan sabun gitu ya. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu ya hampir sama sih konsepnya, pakai bintang film, pakai aktris gitu ya. Terus kemudian nah ini kita lihat soundbite-nya dari sampai dengan sekarang itu ya, ini sabun kecantikan bintang film. Cuman kalau dulu itu sangat sederhana gitu ya, dalam bentuk gambar grafis gitu. Kemudian bergeser menjadi karya fotografi. Nah kalau dulu ya cuma difoto aja gitu kan. Nah sekarang sudah menjadi fotografi desain, jadi foto-fotonya tidak dibikin begitu saja, tapi memang ada konsepnya. Ada Dian Sastro, ini ada Maudy Ayunda. Kalian lihat ada pergeseran tentang bagaimana membuat citra-citra di iklan gitu ya. Ini tentu saja membutuhkan teknologi dan juga kreativitas yang lebih tinggi. Sehingga kita kalau misalnya menggunakan sabun Lux itu seolah-olah kayak bintang film gitu. Itu maksudnya Lux. Nah ini salah satu contoh misalnya saja iklan gitu ya, iklan motor gitu. Dari yang zaman dulu terus kemudian ke era tahun 90-an. Kalau zaman dulu ya udah ini memang kendaraan keluarga, modelnya ibu-ibu yang cantik. Nah ini yang lucu, ibu-ibunya pakai kebaya gitu ya, pakai sarung. Ini naiknya bagaimana ya sepeda motornya ya, karena memang pada saat itu ya asal sepeda motor itu memudahkan kita untuk moving dari satu tempat ke tempat lain pelan-pelan gitu. Tapi berangsurnya waktu gitu ya, karena ada Formula One gitu, sepeda motor itu tidak hanya untuk mencapai tujuan satu ke tempat lain, tapi juga kecepatan, kekerenan dan seterusnya. Sehingga cepat, canggih dan handal itu menjadi soundbite-nya. Sehingga dia menggunakan seperti Valentino Rossi gitu sebagai endorsernya. Nah berikutnya iklan-iklan yang sekarang itu mungkin sudah, karena memang teknologi motornya itu sudah terpercaya gitu ya, maka dia hanya mengandalkan foto dari motor tersebut, tapi tentu saja fotonya juga tidak dibikin sembarangan, jadi ada desain fotografinya. Nah ini salah satu contoh Rinso. Di zaman dulu ya sangat sederhana banget, jadi Rinso itu ya memang untuk
mencuci, buat segala macam cucian gitu ya. Juga kemeja-kemeja jadi putih bersih dengan rinso. Nah itu jadi cara jualannya gitu, pakai rinso supaya bajunya putih. Kemeja zaman dulu kan putih ya sebagian besar ya, nggak seperti sekarang kan baju itu memang berwarna-warni. Zaman dulu biasanya kalau nggak putih ya polos gitu. Nah sampai terus kemudian menggunakan influencer. Ini namanya Chris Biantoro, dia adalah MC yang sangat kondang di zamannya, yang kemudian mengendorse Rinso. Jadi Rinso itu soundbite-nya sampai sekarang yang paling diingat ya memang Rinso membersihkan paling bersih. Nah tapi sekarang sudah bergeser nih Rinso ini. Jadi supaya dagangannya laku, dia bikin paradigma baru. Jadi berani kotor itu baik, katanya begitu. Kalian lihat kadang-kadang ada yang tidak masuk akal sih dari iklannya. Cara mengajak kita untuk beli Rinso itu berlebihan begitu. Ini kan memasak gitu, jadi anaknya diajak masak, kotor-kotor nggak apa-apa, tapi kayaknya orang masak nggak sampai segininya juga ya. Kalau segininya juga pasti ibunya kayak ya sampai kotor kayak gitu. Tapi ini satu hal yang kemudian dianggap menarik, karena kalau baju kita semakin kotor, rinso yang kita butuhkan semakin banyak. Itu maksudnya dia sih sebenarnya. Oke. Nah, selain teknologi fotografi tadi yang terus akhirnya juga merubah tampilan-tampilan dari media cetak, muncul juga teknologi rekaman ya. Yang pertama kali fonograf diklaim ditemukan oleh Thomas Edison. Nah ini salah satu ketika pertama kali film muncul katanya diproduksi atau ditemukan oleh William Dickson. Zaman dulu kameranya seperti ini, studionya juga sangat sederhana, sangat sempit begitu, tidak seperti sekarang ya. Jadi sekarang itu ada studio yang sangat besar seperti Universal Studio gitu, yang sangat luar biasa lah teknik pengambilan gambarnya. Kalau dulu bikin film itu sederhana, karena memang zaman dulu itu pertama kali filmnya film bisu, jadi nggak ada suaranya, cuma ada orang gerak-gerak aja. Nah kemudian ini radio, teknologi pertama radio yang ditemukan oleh Marconi. Kayak gini nih radionya. Nah kalau ini TV nih, jadi masih menggunakan tabung, teknologinya masih sangat sederhana, tapi sudah mulai muncul gambar dan suara ya. Nah ini studio TV zaman dulu sangat sempit, kalian lihat ini umpel-umpelan, sangat tidak ada estetikanya. Dulu orang dikasih hiburan semacam ini tuh seneng banget gitu ya. Dan ini kameranya, ini aja bisa jadi ini nggak bisa masuk di frame ini ya bapaknya ini, karena saking sederhananya dan sempitnya studionya. Oke, nah ini adalah teknologi internet di awal-awal ya. Jadi internet itu tadinya memang hanya digunakan untuk pertahanan dan keamanan, gitu, untuk komunikasi dalam rangka mempertahankan sebuah negara, sampai akhirnya dibikin sekarang ini bisa dikonsumsi oleh publik yang sangat luas. Jadi perangkat komputernya PC-nya itu gede banget, jadi harus membutuhkan satu gedung gitu, kayak gini nih. Sampai dengan sekarang internet itu menjadi sangat sederhana, ada di genggaman kita. Oke, bahkan bisa kita pakai jam juga. Kalau mungkin internet itu sifatnya hanya hologram aja, nggak perlu alat-alat kayak gini, bisa jadi ya. Oke, ini adalah teknologi meeting ya, video meeting ya. Dulu itu ini sangat mahal, jadi video meeting itu tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan, hanya orang-orang tertentu, hanya perusahaan-perusahaan besar mungkin yang bisa beli teknologinya. Saya masih ingat dulu saya menggunakan teknologi video conference ini pada akhir tahun 98, itu pun karena kerjasama dengan Telkom gitu ya. Saat dia menguji cobakan teknologi ini, bayangin dari tahun 98 itu diuji cobakan, dan sekarang video conference itu sudah menjadi hal yang pokok yang digunakan sehari-hari. Bahkan ketika kita kuliah, kita belajar itu menggunakan video conference. Kita berbicara dengan keluarga kita yang ada di luar kota itu menggunakan video conference, dan budgetnya sangat murah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Nah dulu sih video conference itu sudah ada sih, tapi di film-film. Jadi dulu ada film itu, filmnya judulnya Flash Gordon, itu menceritakan tentang bagaimana seseorang itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan video conference. Tapi saat kita nonton itu kayaknya itu nggak bakalan ada deh gitu. Tapi ternyata sekarang itu terjadi. Manusia memang sangat luar biasa. Dia ketika ingin memenuhi keinginannya itu, dia betul-betul berjuang untuk menciptakan teknologi-teknologi. Nah ini contoh dari aktivitas video conference yang sekarang ini, apalagi memang sekarang ini eranya new normal, ketika komunikasi itu dibatasi untuk berdekatan dan berkumpul dengan orang yang banyak dalam satu waktu, sehingga keberadaan video conference itu menjadi sangat penting. Oke, nah sekarang dengan adanya teknologi internet, maka
perubahan hidup kita juga sangat luar biasa, dan internet juga berkembang sangat pesat, sehingga sekarang muncul sebuah konsep yang namanya IoT, Internet of Things. Jadi segala sesuatu itu menggunakan internet. Diramalkan bahwa beberapa waktu yang akan datang kita udah nggak punya uang receh udah nggak ada, uang kertas sudah nggak ada, semuanya sudah by internet, semuanya sudah digital gitu. Dan internet sekarang ini sudah merajai seluruh kehidupan kita. Dulu kalau misalnya kita mau beli baju, ya pasti harus ke toko gitu kan ya, ketemu ke mall gitu. Kalau sekarang kan enggak, cukup dengan gadget kita, barang bisa datang kapan saja yang kita inginkan, asal bayar ya. Oke, kemudian juga teknologi internet itu menghadirkan sebuah realitas yang namanya big data. Nah, ini yang terus kemudian sebenarnya disampaikan bahwa ada ahli komunikasi yang menyampaikan bahwa siapa yang ingin menguasai dunia, maka kuasailah medianya. Nah, sekarang kayak gitu sih. Kalau kita lihat, maka orang-orang yang berkuasa itu adalah yang bisa mengembangkan media dan punya teknologi media. Karena dia bisa menguasai data-data kita. Sekarang identitas apapun tentang diri kita itu nggak ada yang private. Semuanya sudah ada di yang namanya big data. Sehingga memang ada konsep-konsep bahwa apakah data-data yang ada di big data itu yang sudah kita informasikan misalnya aja melalui Google, melalui aplikasi-aplikasi itu aman apa tidak gitu. Nah, ini adalah sebuah tantangan ke depan seperti apa kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke. Nah, ini jadi Internet of Things itu kadang menghadirkan sesuatu yang sangat serius, tapi ada juga yang receh-receh gitu ya, di media massa muncul meme-meme gitu. Jadi orang suka memeleset-melesetkan konten-konten, jadi kita punya hiburan-hiburan baru. Jadi selain internet itu kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya serius, pembelajaran, untuk perbankan, dan lain-lain, maka ada juga yang sifatnya receh-receh kayak gini. Kalau kalian lihat di medsos isinya malah banyak yang gini semua ya. Oke, nah ini ada meme-meme yang dibuat oleh masyarakat di generasi pertama ketika media sosial muncul gitu. Ketika Twitter rame itu kayak gini-gini. Meme-nya sekarang sudah bergeser sih ya. Nah, ini adalah data-data terkait dengan penggunaan internet, luar biasa sekali. Pengguna internet di Indonesia itu sangat banyak. Lebih dari setengah orang Indonesia itu adalah pengguna internet. Terbanyak tentu saja Tiongkok, selain karena memang dia jumlah penduduknya sangat banyak, sepertinya dia juga sudah melampaui negara-negara lain deh kalau soal IT. Oke, ini data-datanya bisa kalian browsing juga di Google. Penggunaan mobile internet di Indonesia, data bulan Januari tahun 2020. Jadi yang menggunakan mobile internet itu jumlahnya sekian. Ini prosentasenya. Kemudian orang men-share segala satu melalui smartphone itu seperti ini, dari 171 miliar itu. Kemudian penggunaannya rata-rata per hari itu juga banyak sekali. Katanya sih selama 4 jam lebih 46 menit itu rata-rata penggunaan orang per person. Tapi kalau mahasiswa komunikasi kayaknya sampai 24 jam ya. Nggak pakai internet ketika cuma tidur aja. Ini kan rata-rata ya. Jadi kan pengguna internet itu macam-macam. Ada orang mungkin yang jarang-jarang, ada yang sering banget. Jadi ada yang light viewers atau orang yang sedikit menggunakan internet. Ada juga yang banyak sekali, dominan sekali penggunaan internetnya. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan saat ini. Kalian kalau misalnya ingin menyampaikan pertanyaan dan lain-lain, nanti akan saya sampaikan mekanismenya melalui grup WhatsApp. Baik, terima kasih semuanya. Selalu ingat untuk menjaga kesehatan, untuk selalu bergembira, dan selalu menyayangi keluarga ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.